Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Ramadan dengan NIM 202. Di sini saya akan mempresentasikan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Konflik Aceh Singkil. Di sini ada beberapa rumusan, yaitu latar belakang, analisis, kemudian rumusan masalah, kemudian solusi, kemudian evaluasi, dan kesimpulan. Latar belakang. Indonesia adalah negara majemuk. Dilihat dari banyaknya perbedaan yang dimiliki seperti keyakinan beragama, hal ini merupakan modal kekayaan yang dimiliki Indonesia. Namun, di samping itu, kemajemukan atau keanekaragaman juga dapat mengandung kerawanan-kerawanan yang dapat memunculkan kepentingan antar kelompok yang berbeda-beda tersebut, sehingga menimbulkan perpecahan. Analisis. Konflik Aceh Singkil disebut sebagai potret buruk intoleransi di Indonesia. Di tengah menjamurnya konservatisme yang terobsesi melakukan politik penyeragaman atas nama mayoritas. Pembakaran gereja HKI Sukamakmur di Aceh Singkil pada 2015 menjadi awal apa yang disebut sebagai konflik Aceh Singkil. Yang pertama, api dalam sekam. 4 tahun berselang, rekonsiliasi untuk mendamaikan konflik belum mencapai titik temu. Sementara itu, kehidupan warga Kristen telah berubah drastis. Yang kedua, semestinya pemerintah bisa lebih tegas. Ketua FKUB Aceh Singkil, Ramlan, mengatakan banyaknya aliran gereja Kristen di Singkil semakin memperumit penyelesaian konflik Aceh Singkil. Yang ketiga, politik penyeragaman atas nama mayoritas. Bagaimanapun apa yang terjadi di Aceh Singkil, menurut Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hassani, menjadi potret buruknya intoleransi di Indonesia di tengah menjamurnya konservatisme yang terobsesi melakukan politik penyeragaman atas nama mayoritas. Rumusan masalah. Apa pemicu terjadinya konflik antar umat beragama di Aceh Singkil dan bagaimana hubungan antar umat beragama di Aceh Singkil? Solusi. Yang pertama, permasalahan yang paling prinsipil dalam penyelesaian konflik Singkil ini adalah masalah komunikasi. Yang kedua, Bupati harus benar-benar bisa berperan aktif dan efektif dalam membina kerukunan umat beragama di Aceh Singkil. Yang ketiga, sebagai elemen sipil, ormas dan kelompok-kelompok masyarakat harus menahan diri. Yang keempat, insya Allah saya siap membantu mengadvokasi persoalan-persoalan. Yang kelima, jangan sampai kelompok-kelompok masyarakat dan komunitas agama mudah terprovokasi dengan isu-isu. Evaluasi. Aceh Singkil sebagai daerah mayoritas muslim juga sesungguhnya memiliki hukum formal tertulis berupa Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 yang salah satu pasalnya tentang ketentuan jumlah pengguna dan pemberi izin. 150 orang pengguna dan 120 orang pemberi izin. Berbeda dengan PBM. 90 orang pengguna dan 60 orang pemberi izin. Kesimpulan. Pemberitaan mengenai konflik yang terjadi di Aceh Singkil memiliki nilai berita yang tinggi. Yang kedua, terlihat dari banyaknya pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait adanya kepentingan tersendiri. Yang ketiga, memperlihatkan keunikan dalam pemberitaan terkait pembakaran rumah ibadah di Aceh Singkil. Yang keempat, memiliki segmen pembaca mayoritas Muslim berupa sebagai media yang menitik beratkan. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.